meniru ya, plagiat. Bukan, hanya nggak mau keluar aja di dalam kotak gitu ya. Harusnya teman-teman yang sekarang di industri kreatif, kayak yang sekarang terjadi ini, teman-teman yang sekarang berada di sini, salah satu contoh yang mau keluar dari zona nyaman atau di kotak itu. Betul. Karena kami nggak ingin sesuatu yang sama, kita harus coba yang lain. Nah, ini nyambung dari apa yang Mas Bagus sampaikan ya, sekaligus buat sobat milenial semuanya ataupun juga yang sore kali ini lagi nonton channel YouTube kita Mas Bagus ya. Apa yang disampaikan Mas Bagus tadi, kita mencoba keluar dari kotak. Jadi biar kita punya Zona konsep nyaman. yang baru Zona gitu nyaman, ya. ya. Ini Zona juga nyaman. yang dilakukan teman-teman dari Metro gitu ya. Karena kalau live virtual mungkin sudah sering, sudah banyak Betul, gitu ya. betul, Jadi kita betul. coba gabungkan konsep antara live virtual dengan dialog yang sangat Inspiratif banget Inspiratif. begitu ya. Dan ini nanti bocorannya nggak hanya hari ini aja loh. Kita nanti ada episode 2, ada episode 3 dan seterusnya. Saya diajak lagi nggak? Iya, gimana? Diajak lagi enggak? Nah ini yang saya nggak bisa ngomong. Ya diajak Mas Bagus. Kalau bahasanya uang desa, wani piro. Iya kan kita jujur-jujuran aja. Oke, lanjut Mas. Nih, silakan barangkali Mbak Suci ada Iya, pertanyaan. ini aku penasaran banget. Aku mau tanya sama Mas Bagus di tengah-tengah pandemi. Ya. Gimana sih kiat-kiatnya Mas Bagus bintang 5 terdampak apa enggak dan sekaligus resep dan solusi apa gitu Oh gitu. untuk mengatasi. Ya, sebenarnya terdampak tidak terdampak seluruh unit usaha yang ada di dunia ini pasti terdampak ya. Iya benar Pasti sih. terdampak. Cuman pola-pola yang dilakukan dari berbagai perusahaan antar perusahaan A sama perusahaan B itu berbeda. Kalau di bintang 5 kebetulan bintang 5 itu punya core bisnis yang lain seperti apa Satu Atap, A1 Media Printing sama apa nanti nextnya .mac itu teman-teman event ini kita arahkan ke perusahaan yang di bawahnya bintang 5. Oh begitu. Jadi membantu apa mulai dari administrasinya sampai pengerjaannya printing, reportnya dan lain-lain. Jadi kita arahkan. Ya alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini teman-teman masih semuanya bertahan. Dikuat-kuat nih istilahnya begitu. Kamu Istilahnya dicontoh dong. Kamu istilahnya dicontoh ya. dikuat-kuat Habis nih. ini Karena dicontoh ya. bukan apa-apa karena untuk mencari teman-teman yang mengisi posisi itu kalau teman-teman yang di bintang 5 nanti untuk sementara dirumahkan atau di sistem apa switch gitu. Kalau mereka keluar kita cari penggantinya juga susah. Betul. Berarti Mas Bagus kalau setiap ketemu kru-krunya selalu bilang sabar gitu ya. Gitu. Sabar, saya termasuk sabar. Termasuk ada tim kreatif sendiri nggak sih di bintang 5? Atau Di tim semuanya bintang pure 5 Mas Bagus? enggak. Kalau saya sudah enggak begitu terlibat ya sebenarnya sekarang sudah enggak Iya, begitu sekarang, terlibat. ya. Memang untuk tim kreator kita ada beberapa layer. Jadi untuk tim kreator untuk kelas Madiun atau untuk event yang Nasional gitu. iya mulai apa regional sampai nasional kita punya tim yang berbeda-beda. Oh begitu. Ya itu sih. Jadi Jadi kalau emang mau sudah dirancang dengan apik gitu ya. ya kita berusaha pengen mengikuti. Kadang kan pasar itu berbeda-beda requestnya. Ada yang mereka karena budget, kita ngikuti budget harus pakai tim mana. Kadang ada juga yang mereka nggak mikir budget, mikirnya sebuah konsep yang bisa mengangkat brandnya itu. Ya kita pakai tim yang di tingkatnya nasional. Oh gitu. Habis ini Cak Unggul bisa Iya, Bos, iya. apa sama bintang Habis ini 5. ya. nanti Monggo bisa ditiru. Saya besok ngopi ke tempatnya. Cak Unggul soalnya kan juga punya brand yang mau Iya. dia itu kan. Iya, Jangan iya, lupa ya. Tapi kalau saya ngangkat Mas Unggul nggak kuat. Enggak, ini camilan Saya saya ini sarankan rencananya ini event yang camilan cocok Nusantara apa gitu loh Mas. Indonesia Jadi ya, ya, camilan ya Nusantara gitu loh ya. ini. Event yang cocok itu apa? Apa harus ngundang pengajian atau MC apa? ya. Iya. MC nggak mau rugi, Iya. promosi. Rugi Bu, saya Bu rugi gitu ya. Ini punyanya Cak Unggul nih. Iya, Oh iya. Iya nih punya Cak Unggul nih. Maaf saya tidak bikin hampers Mas, jadi Iya. nanti bisa telepon bayar tapi ya. Oke, lanjut. Yuk, lanjut ya. Iya. Apa? Sekarang nih kan Mas Bagus. Mas Bagus nih kan menjadi Dewan Legislatif ya. Kok bisa sih Mas? Maksudnya terjun ke dunia politik, kenapa sih? Oh gitu. Oke. Sekaligus korelasinya antara event sama politik tuh apa? Kita Nah, nggak tahu nih. Nggak ada hubungannya. Nggak ada soalnya hubungannya. Nggak ada. Iya, makanya aku mau tanya. Penasaran banget nih. Jadi kemarin sebenarnya awalnya diajak di dunia politik diajak teman, tapi juga ada penasaran sih kenapa harus memilih jalur politik itu karena kalau saya baca-baca terkait tentang politik itu adalah
sebuah peak ya, istilahnya tingkatan tertinggi, karena katanya anak laki-laki, orang laki itu tertingginya politik. Kalau pengusaha hanyalah insya Allah yang sukses dan hampir semuanya sukses. Tapi kalau di politik itu peaknya beda. Tapi yang pasti banyak saya butuh belajar juga di sini ya. Begitu. Terutama di politik ini belajarnya dengan saat wirausaha itu sangat jauh berbeda. Tapi ngomong-ngomong udah lama, maksudnya paham di dunia politik, terjun di politik apa baru kemarin sebelum pencalonan aja? Iya, sebelum pencalonan 2018 begitu. Saya ini ikut-ikutan di politik. Oh, ikut-ikutan terus alhamdulillah jadi. Alhamdulillah, beruntungnya saya jadi gitu. Wah, ini Emang yang perlu biasanya saya ikut-ikutan yang pasti perlu saya jadi. tiru ini, soalnya saya nanti periode ke depan mau mencalonkan ikut-ikutan diri juga. lah. Iya, jadi dewa. Politik jadi aja. Dewa. Politik rumah tangga. Enggak. Tapi Jadi ini dia- penasaran juga, enak jadi pengusaha apa terjun ke politik tuh? Enak ya, Mas? Paling enak. Oke. Kalau pengusaha itu profesi bagi Oke, saya. oke. Kalau masalah di politik, di legislatif ini sebuah pengabdian aja. Pengabdian. Jadi bedanya di situ. Gitu Antara ya. mengabdi sama profesi harus bisa dipisah. Jadi Ya. sama-sama enak. Enak, Nyaman. semuanya enak, nyaman. Kalau Desi tanya ke Mas Bagus jawabannya kan gitu. Coba tanya ke saya. Bagaimana Bapak? Iya. Apakah suka dengan jadi pengusaha atau jadi dewan Bapak? Oh begini, kalau saya lebih suka jadi pengusaha yang di dalamnya banyak sekali politik gitu ya. Dan jadi orang politik yang bisa berusaha sampingan gitu. Itu korelasinya di situ. Halo Mbak Marni. Orangnya tidur Bu ya. Jangan-jangan Oke. Oke. Mas Bagus, terakhir, ini mau terakhir. tanya ini bagaimana pandangan terkait ekonomi kreatif di Madiun menurut Mas Bagus? Nah, ini menarik sebenarnya apalagi dengan kondisi Pandemi pandemi ya, ya, iya. kondisi pandemi. Pelaku ekonomi kreatif di Madiun ini sangat banyak. Hari ini aja semuanya ini pelaku ekonomi kreatif. Betul, Siap. betul. Baru dari sisi teman-teman IO ya, teman-teman IO yang segini banyak, belum ekonomi kreatif yang lain. Setahu saya ada 16 sektor, belum digital, terus kemudian film dan lain-lain. Jadi termasuk kuliner UMKM. Jadi saat ini banyak. Cuman kalau saya melihat saat ini memang ada yang membentuk sebuah komunitas-komunitas, Iya. tapi melihatnya masih berjalan sendiri-sendiri. Iya, benar. Makanya untuk saat ini pun di pemerintah Kota Madiun saya melihatnya belum ada sebuah aturan ya. Iya. Bagaimana mengoptimalkan dari teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Makanya moga-moga habis ini ada sebuah aturan yang akan dibuat untuk pengembangan ekonomi kreatif dan juga melindungi para pelaku ekonomi kreatif. Nah itu dia, kita termasuk juga pengennya ada fasilitator gitu ya, Iya, dalam artian pastinya. ada suatu wadah Ya, gitu dan ya. itu hanya bisa dilakukan sama pemerintah. Nah, jadi wadah itu komplit harapan kita, Mas. Iya. Tempat kita curhat juga, tempat kita keluh juga, ya tempat kita apa ya? Mengadu lah. Mengadu dan semuanya termasuk ada solusi di Minta situ solusi. gitu. Saya ya. bisa dicurhatin, Mas. Wah, ini. Enggak apa-apa. Oke. Jadi Baik. memang pelaku ekonomi kreatif di Madiun yang sangat banyak ini memang harus seperti ini dikumpulkan. Yes. Bagaimana bisa maju sama-sama karena kita sama-sama mungkin sudah tahu bahwa pemerintah Kota Madiun ini sudah nyiapin sarana prasarana. Oh begitu, lengkap Iya. banget, tinggal mengoptimalkan gitu ya. Betul. Iya. Oke, kalau menurut Mas Bagus sendiri, definisi merdeka itu apa sih Mas? Kalau sama ya nyambung sama tadi ya, sama Mas Faisal tadi ya sama. Mungkin dari versinya Mas Bagus beda kan? Apakah merdeka tuh kalau udah jadi anggota dewan atau gimana gitu udah merdeka Ya, atau gimana? kalau saya lebih kepada anak muda aja sih. Jadi merdeka itu kebebasan kita bisa mengekspresikan sesuatu yang Nah, menjadi sebuah ide. ini. Sebuah ide kita sih. Tapi jangan lupa tetap kita harus ini ya, ada batas-batas terhadap sebuah aturan, budaya, kultur yang harus tetap kita jaga. Bener banget. Berarti generasi milenial juga harus memiliki norma Nah, gitu Iya, ya, benar ya. karena habis ini milenial itu sudah habis nih masanya. Oh gitu. Ganti Iya. Jadi apa Mas? Generasi Z atau Zoomer ya, yang nanti di bawah-bawah kita yang akan kembali menguasai dunia ini. Oh begitu. Iya. Baru lagi ini ya. Jadi ada Informasi generasi untuk Zoomer yang semuanya nantinya ya. akan menggeser saya seperti saya ini. Oh gitu. Disuruh Ya,
Makanya iya, teman-teman di generasi milenial ini diharapkan juga bisa berkolaborasi sama teman-teman di Iya. generasi Zoomer. Oh Seperti gitu, itu. biar terjadi kesinambungan gitu Iya. ya. Yang terakhir mungkin ada yang mau tanyain? Oke, kasih saran dong untuk kaum milenial yang ada di luaran sana. Iya. Untuk generasi milenial gimana? Sebenarnya Biar bisa jadi seperti Mas Bagus. kalau mulai saya dari saran bujang sampai enggak, sekarang. lebih kepada ini ya, apa kisi-kisi aja sih. Iya. Jadi generasi milenial itu satu, jangan baperan. Nah, ya generasi milenial jangan Jangan baperan baperan. ya, jangan baperan. Aris, jangan baperan ya. Yang Generasi kedua milenial. harus belajar berpikiran positif. Oh begitu. Ya, mau menerima segala sesuatu yang menjadi apa yang ingin kita bentuk. Jadi kita ini kalau orang Jawa, kita hidup itu tidak bisa lenggang kangkung. Oh, Tidak bisa berjalan sendiri. tetap harus berproses gitu ya. Harus berkolaborasi. Seperti hari ini ya, kita Yes. bisa berkolaborasi. Menurut saya untuk teman-teman rekan-rekan di milenial, teruslah bekerja sama, teruslah menjaga budaya di Madiun, utamanya di Indonesia. bener banget. Itu aja sih. Nah, itu tadi ya sobat milenial semuanya. Kakak-kakak yang paling ya. penting itu, yang paling penting monggo. Apaan? Yang paling penting Oh, monggo. yang paling penting. Ah, ini saya suka ini. Ini seru ini. Tolong ya kamera ya ditajamkan ya shoot ya. Kamera agak ke depan. Penuh dengan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. 2024 adakah rencana Mas Bagus menuju ke AE1 atau AE2? Iya. Waduh. Jadi gini, untuk politik itu kan dinamis. Ya. Saya besok tidak tahu harus seperti apa, hanya berencana. Tapi yang pasti untuk 2024 saya harapkan teman-teman yang generasi milenial ini lebih ngeh ke politik. Bukan berarti harus masuk di dunia politik, tapi perhatian kepada apa Melek yang ada politik di gitu ya, minimal. di kota kita ini. Siapa yang ya. akan nanti nyalon, siapa visi misinya bagaimana, lebih perhatian aja sehingga nanti tidak salah pilih. Intinya seperti itu aja. Kalau saya sih, karena dinamisnya politik juga perubahan yang sekarang baru aja dimulai. Yes, berarti ada rencana. Ada rencana 2024 ada Amin, rencana. amin, Catat amin. bos ya. Catat 2024. Oke, terima kasih Mas Siap, Bagus terima sejenak sudah kasih, menemani sama-sama. kita di Cangkruan Musik Plus Plus. Semoga nanti di episode kedua Mas Bagus bisa join lagi sama kita. Tentunya sangat kita harapkan. Tergantung Mas Bram ya motivasinya. Yo aman nanti ya. Mas Bram. Kita atur ya. Thank you sekali lagi, banyak sekali tadi yang sudah kita dapatkan dari apa yang disampaikan Mas Bagus ya, khususnya untuk sobat milenial semuanya. Pesannya jangan baperan, tetap kreatif dan utamakan kerjasama serta tingkatkan untuk terus berbudaya gitu ya, terutama budaya internal kita sendiri ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel YouTube kita Metro 5758 Official, karena selepas ini kita akan mengundang satu narasumber lagi yang sangat luar biasa banget, salah satu CEO atau founder dari IW Corp Indonesia. Jangan kemana-mana, pastinya penasaran. Tetap di apa aja yang kita Cangkruan dapatkan Plus ya. Plus. Thank you, terima kasih Cangkruan Musik Plus Plus.